Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ramadhani dari kelas 12 IPA C, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal matematika peminatan, yaitu tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Diketahui fungsi Gx sama dengan sin X min pi per 2 plus cos X min pi per 2 didefinisikan pada interval 0 kurang dari X kurang dari 2pi, yaitu yang A, menentukan titik stasioner fungsi X, Y. Jadi, syarat stasioner yaitu turunan pertama disama dengankan 0. Yaitu kita tulis soalnya terlebih dahulu, yaitu Gx sama dengan sin X min pi per 2 plus cos X min pi per 2. Kemudian kita cari turunan pertama Gx, yaitu turunan sin yaitu cos, turunan cos yaitu min sin. Jadi kita tulis cos X min pi per 2 min sin X min pi per 2 sama dengan 0. Jadi kan ini kan X-nya 1. Jadi tetap turunannya jadi tetap seperti ini. Kemudian kita pindah ruas. Jadi kan ini kan jika negatif dipindahkan ke kanan yaitu menjadi positif. Nah, di sini saya balik yaitu sin X min pi per 2 sama dengan cos X min pi per 2. Kemudian cos ini dipindah ruaskan ke kiri yaitu kan dibagi. Jadi sin X min pi per 2 dibagi cos X min pi per 2 sama dengan 1. 1 ini kan diperoleh dari koefisien cos atau sin. Jadi kan depannya ini tuh 1. Jadi kita tulis di sini 1. Kemudian sin per cos itu kan sama dengan tan. Jadi kan tan X min pi per 2 sama dengan 1. Nah, 1 ini tan berapa yang menghasilkan 1, yaitu kan tan 45 derajat. Nah, 45 derajat ini sama seperti pi per 4. Kemudian kita menentukan X yang memenuhi interval untuk mencari absis titik stasioner. Nah, kan ini tan. Tan itu rumusnya yaitu X sama dengan theta plus N dikali pi. Kemudian kita masukkan X-nya ini kan tadi kan X min pi per 2. Nah, terus kemudian ini kan sama dengan pi per 4. Kemudian kita masukkan pi per 4 plus N dikali pi. Nah, kemudian ini pindah ruas ke kanan, jadi kan ditambah. Jadinya 3pi per 4 plus N dikali pi. Kemudian kita mencari nilai N, kita seumpamakan N-nya ini 0. Nah, jika N-nya 0, itu memperoleh 3pi per 4. Karena kan ini dikali ini kan pasti 0, jadi kan 3pi per 4. Terus kalau N-nya 1, 3pi per 4 ditambah pi, yaitu 7pi per 4. Atau sama dengan 315 derajat. Nah, kalau N-nya 2 ini kan tidak memenuhi pada interval tersebut. Jadi, tidak memenuhi, N2 tidak memenuhi. Jadi, absis titik stasionernya yaitu 3pi per 4 dan 7pi per 4. Kemudian, kita mencari, tadi kan kita mencari titik stasioner fungsi. Nah, kita cari titik stasioner dengan menentukan nilai dan titik stasioner absis titik stasioner. Nah, kan tadi kan diketahui absis titik stasionernya 3pi per 4 sama 7pi per 4. Kemudian kita masukkan pada fungsi Gx tadi, yaitu X-nya ini kan diganti 3pi per 4 ya, karena absisnya tadi dimasukkan. Terus menjadi sin 3pi per 4 min pi per 2 plus cos 3pi per 4 min pi per 2. Jadi ini kan dikurangi gitu kan. Jadinya memperoleh sin pi per 4 plus cos pi per 4. Nah, sin pi per 4 atau sin 45 derajat itu kan akar 2 per 2. Nah, ini sama. Cos 45 derajat itu akar 2 per 2. Jika ditambahkan hasilnya akar 2. Jadi kita mendapatkan titik stasioner yaitu pada absis yang pertama 3pi per 4. Jadi kan 3pi per 4, X-nya tadi kan sudah kita masukkan yaitu mendapatkan hasil akar 2. Jadi 3pi per 4 akar 2, akar 2. Nah, kemudian kita cari yang absis titik stasioner yang kedua yaitu 7pi per 4. Nah, kita masukkan seperti tadi, yaitu pada Gx
X diganti dengan 7pi per 4. Jadi sin 7pi per 4 dikurangi pi per 2 plus cos 7pi per 4 dikurangi pi per 2. Nah, ini kita mendapatkan hasil jika setelah dikurangi dengan pi per 2, kita mendapatkan hasil 5pi per 4 atau sama dengan 225 derajat. Terus kemudian kita mendapatkan hasil 5pi per 4 juga atau sama dengan 225 derajat juga. Nah, sin 225 derajat ini sama dengan negatif akar 2 per 2 dan cos 225 derajat ini sama dengan negatif akar 2 per 2, yaitu kita mendapatkan hasil negatif akar 2. Jadi titik stasioner tersebut pada absis kedua yaitu 7pi per 4, setelah dimasukkan tadi mendapatkan hasil negatif akar 2, jadi 7pi per 4, negatif akar 2. Jadi jawaban yang A, kita mendapatkan titik stasioner fungsi X, Y, yaitu yang pertama yaitu 3pi per 4, akar 2, dan yang kedua yaitu 7pi per 4, negatif akar 2. Kemudian yang kedua yaitu interval fungsi naik dan turun. Kita mencari interval dari fungsi ini itu manakah yang naik dan turun. Nah, kita pertama-tama mencari atau menentukan daerah dan titik uji di sekitar absis titik stasioner. Jadi kan tadi kan absis titik stasionernya 3pi per 4 dan 7pi per 4. Nah, kita tulis di sini, di titik-titik di sini. Tadi kan intervalnya kan 0 kurang dari X dan kurang dari 2pi. Kita tulis di sini 0, di sini 3pi per 4 kan karena tadi ini absis, di sini 7pi per 4 dan 2pi. Nah, kemudian 0 kurang dari X kurang dari 3pi per 4 ini mendapatkan hasil berapa gitu kan. Nah, antara 0 sama 3pi per 4 ini terdapat pi per 2, dan antara 3pi per 4 ke 7pi per 4 itu terdapat pi, dan antara 7pi per 4 dan 2pi ini terdapat 11pi per 6. Nah, kemudian kita masukkan untuk mencari interval fungsi naik atau turun. Nah, itu kita masukkan turunan Gx pertama. Jadi kan turunan Gx pertama tadi kan cos X min pi per 2 min sin X min pi per 2. Nah, X nya ini kita ganti pada titik uji yang pertama, yaitu kan pi per 2. Nah, kita masukkan pada pada turunan pertama, yaitu X nya diganti dengan pi per 2, yaitu cos pi per 2 min pi per 2 min sin pi per 2 min pi per 2, yaitu cos 0 dan sin 0. Cos 0 ini kan 1, terus sin 0 ini kan 0, jadi 1 dikurangi 0 yaitu 1, yaitu pada interval fungsi naik. Nah, kemudian kita masukkan pada titik uji yang kedua, yaitu kan pi. Jadi X nya ini Gx nya diganti dengan pi, jadi cos pi min pi per 2 min sin pi min pi per 2, yaitu pi min pi per 2, hasilnya yaitu pi per 2. Kemudian ini kan sama, jadi min sin pi per 2, yaitu cos pi per 2 atau cos 90 derajat, yaitu 0, dan sin pi per 2 yaitu 1. Nah, 0 dikurangi 1 yaitu negatif 1, turun. Karena mengapa turun? Karena turunan fungsi pertama itu kurang dari 0, kan negatif kurang dari 0, jadinya fungsinya turun. Kemudian yang ketiga yaitu 11pi per 6. Kita masukkan cos 11pi per 6 min pi per 2 min sin 11pi per 6 min pi per 2. Nah, jika kita kurangi akan mendapatkan hasil 8pi per 6
min sin 8pi per 6. Nah, cos 8pi per 6 min sin 8pi per 6. Kemudian kita cari cos 8pi per 6. Nah, cos dari 8pi per 6 ini sama dengan atau cos 248pi per 6 ini sama dengan 240. Nah, cos 240 ini setengah min setengah, dan sin 240 ini akar 3 per 2, negatif akar 3 per 2 atau negatif setengah akar 3. Nah, jadi kita memperoleh hasil yaitu setengah jika kita jabarkan min setengah plus setengah akar 3 kita jabarkan, yaitu menjadi setengah dikali min 1 plus akar, ini harusnya akar 3. Jadi setengah min negatif 1 plus akar 3, yaitu fungsi naik. Nah, jadi kesimpulannya fungsi Gx naik pada interval 0 kurang dari X kurang dari 3pi per 4 dan 7pi per 4 kurang dari X kurang dari 2pi. Yang ini dan yang ini. Kemudian yang fungsi Gx turun pada interval 3pi per 4 kurang dari X kurang dari 7pi per 4 dan yang di sini. Soal selanjutnya yaitu mencari interval cekung ke atas atau ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan turunan kedua dari Gx. Sama seperti yang tadi, kita menentukan syarat yaitu turunan kedua sama dengan 0. Kita sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi kan soalnya sin Gx sama dengan sin X min pi per 2 plus cos X min pi per 2. Turunan pertamanya tadi kan cos X min pi per 2 min sin X min pi per 2. Nah, kemudian turunan pertama ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua Gx. Nah, jadi cos turunannya cos itu kan min sin. Nah, ini X-nya kan sama-sama satu semua. Jadi ini kan sin, turunannya sin yaitu cos. Nah, jadi min sin X min pi per 2 min cos X min pi per 2. Kemudian kita sama dengankan 0 sehingga kita pindah ruas seperti tadi. Jika sin kita pindahkan ke kanan yaitu jadi positif, jadi kan min cos X min pi per 2 sama dengan sin X min pi per 2. Nah, kemudian ini kan ada negatif dan ada positif. Nah, jika negatif dibagi positif itu kan akan menghasilkan negatif ataupun sebaliknya. Nah, ini kan koefisiennya 1, jadi negatif 1 sama dengan sin X min pi per 2 dibagi cos X min pi per 2. Nah, di sini saya membaliknya yaitu menjadi ini dipindah di sini dan ini diletakkan di sini. Jadi sin X min pi per 2 per dibagi cos X min pi per 2 sama dengan negatif 1. Nah, sin per cos itu kan tan, sehingga tan X min pi per 2 sama dengan negatif 1. Tan berapa yang menghasilkan negatif 1? Yaitu kan tan 3pi per 4 atau tan 135 derajat. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu sama seperti yang awal-awal, yaitu kita menentukan X yang memenuhi interval pada absis titik stasioner kan. Jadi tan itu kan hanya mempunyai satu, yaitu X sama dengan theta plus n dikali pi. Nah, X-nya tadi kan X min pi per 2. Sehingga kita taruh di sini. Kemudian kita masukkan 3pi per 4 plus n dikali pi. Kemudian kita pindah ruas di sini. Sehingga kita menghasilkan, kita dapat hasil yaitu 5pi per 4
plus N dikali Pi. Nah, kemudian kita mencari N, kita memisalkan N tersebut yaitu 0, akan mendapatkan hasil 5Pi per 4. Jika N-nya negatif 1, mendapatkan hasil Pi per 4, karena ini jika N-nya negatif 1, maka ini kan otomatis negatif Pi, sehingga 5Pi per 4 dikurangi Pi, yaitu menghasilkan Pi per 4. Sehingga 5Pi per 4 dan Pi per 4 ini memenuhi. Jika N-nya 1 tidak memenuhi, karena 9Pi per 4 ini yaitu sama dengan 405 derajat. Nah, di soal kan diketahui intervalnya harus 2Pi, tidak boleh lebih, yaitu 2Pi itu sama dengan 360. Jadi yang memenuhi yaitu Pi per 4 dan 5Pi per 4. Langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah dan titik uji di sekitar X yang memenuhi turunan kedua Gx sama dengan 0. Nah, kita tuliskan tadi intervalnya 0, 2Pi. Kita tulis. Kemudian itu tadi kan HP atau absisnya kan Pi per 4 dan 5Pi per 4. Kita tulis di sini dan di sini. Nah, kemudian antara 0 dan Pi per 4 ini kita dapatkan Pi per 6, dan antara Pi per 4 sampai 5Pi per 4 yaitu Pi, 5Pi per 4 sampai 2Pi yaitu 3Pi per 2. Kita sudah dapat titik ujinya yaitu Pi per 6, Pi, dan 3Pi per 2. Nah, kemudian kita masukkan titik ujinya ke dalam turunan kedua Gx seperti tadi untuk mengetahui cekung ke atas maupun ke bawah. Nah, dari titik ujian pertama yaitu Pi per 6, kita masukkan turunan pada turunan keduanya yaitu min sin Pi per 6 min Pi per 2 min cos Pi per 6 min Pi per 2 yaitu min sin min 2Pi per 6 yaitu hasil dari Pi per 6 dikurangi Pi per 2 yaitu negatif 2Pi per 6. Kemudian dikurangi cos, mendapatkan hasil sama seperti ini yaitu negatif 2Pi per 6. Nah, negatif 2Pi per 6 ini sama seperti 60 derajat. Nah, kan di sini kan negatif bertemu dengan negatif itu kan menghasilkan positif. Nah, terus ini tadi kan 60 derajat. Jadi kan sin 60 derajat tadi kan akar 3 per 2 ditambah cos 2Pi per 6 yaitu 60 derajat yaitu setengah. Jadi yaitu interval cekung ke atas. Kemudian pada turunan titik uji yang kedua yaitu min sin kan Pi. Min sin Pi min Pi per 2 min cos Pi min Pi per 2. Kemudian kita kurangi yaitu mendapatkan hasil negatif sin Pi per 2 dikurangi cos Pi per 2. Nah, Pi per 2 ini kan 90 derajat. Nah, sin 90 derajat kan 1, sehingga ini kan min. Jadi sehingga min 1 min 0 karena cos 90 derajat yaitu 0. Mendapatkan hasil negatif 1 yaitu interval cekung ke bawah. Nah, kemudian pada titik uji yang ketiga yaitu 3Pi per 2, kita masukkan X-nya yaitu pada turunan kedua min sin 3Pi per 2 dikurangi Pi per 2 dikurangi cos 3Pi per 2 dikurangi Pi per 2. Nah, jika kita 3Pi per 2 dikurangi Pi per 2 menghasilkan Pi sama. Nah, sin Pi yaitu sin 180 yaitu 0. Kemudian cos Pi yaitu cos 180 yaitu negatif 1. Kemudian 0 dikurangi negatif 1 kan ini negatif bertemu negatif positif sehingga mendapatkan hasil 1. Nah, ini cekung ke atas karena turunan kedua fx lebih dari 0 positif yaitu cekung ke atas.
Sehingga kita mendapatkan kesimpulan yaitu fungsi Gx cekung ke atas pada interval 0 kurang dari X kurang dari pi per 4 dan 5pi per 4 kurang dari X kurang dari 2pi, yaitu pada gambar di sini dan di sini, cekung ke atas. Kemudian fungsi Gx cekung ke bawah pada interval pi per 4 kurang dari X kurang dari 5pi per 4, yaitu di sini. Kemudian soal yang keempat atau yang gede yaitu mencari nilai maksimum dan minimum. Di soal tadi kan kita ketahui bahwa fungsi Gx sama dengan sin X min pi per 2 plus cos X min pi per 2. Jika kita mencari nilai maksimum dan minimum, nah terdapat rumus yaitu K sama dengan plus min akar dari amplitudo atau koefisien masing-masing. Nah, di sini kan ada 2. Jadi koefisiennya atau amplitudonya kan 1. Sehingga dikuadratkan jadi 1 kuadrat plus 1 kuadrat, yaitu kan 2. Sehingga K-nya kita dapatkan plus min akar 2. Nah, jika kita mencari nilai maksimum kan harus positif dan minimum itu negatif karena maksimum lebih tinggi nilainya, sehingga maksimumnya yaitu akar 2 dan minimumnya yaitu negatif akar 2. Soal yang kelima yaitu atau yang yaitu mencari persamaan garis singgung grafik fungsi G pada titik X sama dengan pi per 4. Diketahui Gx sama dengan sin X min pi per 2 plus cos X min pi per 2. Nah, kita mencari Y1 sama dengan Gx1. Nah, tadi soalnya tadi kan G pada titik X sama dengan pi per 4. Nah, kita ganti X-nya, kita ganti pi per 4, kita masukkan yaitu sin pi per 4 dikurangi pi per 2 plus cos pi per 4 dikurangi pi per 2, yaitu sin ini dikurangi menjadi negatif pi per 4 ditambah cos negatif pi per 4. Kemudian sin 45 derajat itu yaitu negatif akar 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 karena cos 45 derajat yaitu akar 2 per 2 yaitu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan titik singgungnya yaitu X 1, Y1 yaitu pi per 4,0. Kemudian kita mencari nilai gradien. Nilai gradien ini menggunakan turunan Gx yang pertama, turunan pertama Gx. Nah, tadi kan turunan pertama Gx itu yang ini. Jadi cos X min pi per 2 min sin X min pi per 2 kita masukkan untuk mencari gradien, yaitu X nya kita masukkan pi per 4 karena diketahui X G pada titik X sama dengan pi per 4, kita masukkan cos min pi per 4 karena sama seperti yang tadi, jadi saya langsung masukkan hasilnya yaitu cos min pi per 4 dan min sin min pi per 4. Nah, cos 45 derajat ini akar 2 per 2 dikurangi sin 45 derajat ini kan akar 2 per 2 tetapi negatif, sehingga akar 2 per 2 dikurangi negatif akar 2 per 2 yaitu kan menjadi tambah karena negatif bertemu dengan negatif, sehingga menghasilkan akar 2. Sehingga gradiennya yaitu akar 2. Nah, kemudian kita mencari persamaan garis singgungnya yaitu dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, yaitu Y-nya tetap. Kemudian Y1-nya tadi kita ketemu 0. Min 0 sama dengan M tadi kita ketemu, kita dapatkan akar 2. Terus X nya tetap, kita tulis tetap, kemudian X1 nya yaitu
X satunya pi per 4. Kemudian kita pindah ruas, yaitu Y. 0 jika kita pindahkan ruas kan tetap sama dengan 0. Nah, kemudian kita kali satu-satu, yaitu akar 2 dikali X, yaitu akar 2X. Kemudian akar 2 dikali negatif pi per 4, yaitu negatif pi per 4 akar 2. Sehingga kita mendapatkan hasil Y sama dengan akar 2X negatif pi per 4 akar 2. Sekian dari saya, Nabila Rahmadani. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.